Banyak orang bersikap terhadap doa itu seolah-olah doa itu satu alat. Padahal doa itu bukan alat. Doa itu juga bukan satu fasilitas. Doa itu satu privilege, saudara. Karena doa itu adalah undangan, saudara, untuk kita bermitra dengan Tuhan. Karena lewat doa kita bisa mempengaruhi, kita bisa merubahkan situasi yang berada di sekeliling. Itu adalah hak Tuhan, saudara, dan semata-mata itu adalah hak Tuhan. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam doa itu dan berpartneran dengan Tuhan, dan lewat doa kita Tuhan bertindak, itu satu privilege, Bapak Ibu. Doa itu satu privilege. Banyak orang melihat doa itu sebagai sesuatu cara atau satu sarana untuk mengubahkan situasi dalam hidup mereka yang tidak nyaman. Kalau lewat doa kita bisa mengubahkan situasi yang tidak nyaman, saudara, lalu kita sedang mencari jalan tikus, jalan pintas. Kita tidak pernah akan bertumbuh, kita tidak pernah akan berkembang, saudara. Padahal yang Tuhan inginkan daripada kita, makin hari kita makin menyerupai kedewasaan yang ada dalam Kristus. Jadi saya mau kasih tahu, saudara Bapak Ibu, belum tentu, bisa saja tapi belum tentu doa itu akan mengubahkan situasi. Misalnya ada salah satu pasangan yang pasangannya satu lagi hidupnya gak benar. Lalu kita berdoa supaya pasangan itu berubah semaunya kita. Dan ternyata itu belum lagi berlaku lewat doa kita. Tidak berarti doa kita tidak efektif. Mungkin ada cara lain, saudara, untuk situasi itu berubah. Tapi bukan dengan doa saja, dengan kita ucapkan beberapa kata-kata. Lalu itu bisa berubah. Apalagi kalau kita mau supaya orang lain berubah. Itu seperti seorang dukun. Dengan beberapa kata-kata bisa mengubahkan hati orang. Itu bukan caranya. Doa belum tentu bisa merubahkan situasi. Bisa saja, tapi belum tentu. Tapi pastinya doa tidak akan mengubahkan Tuhan. Tuhan tidak berubah. Jangan saudara dalam doa itu seolah-olah Tuhan itu harus dirubahkan. Bahwa Tuhan itu rencananya tidak cukup baik. Bahwa Tuhan itu belum punya pandangan yang komplit yang ada pada diri kita. Tuhan, saudara, doa tidak mengubahkan Tuhan. Itu pasti, saudara. Nah, yang ketiga ini. Ini sangat-sangat pasti akan berlaku. Doa itu akan mengubah pendoa. Tidak mengubahkan situasi, tidak mengubahkan Tuhan, tapi pasti akan merubahkan orang yang berdoa itu. Dan orang yang berdoa itu apabila dia masuk ke dalam dunia realita, dialah yang akan mengubahkan situasi. Nah, dengan cara demikian orang itu sudah berkembang.